Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Video kali ini kita touring, tapi touringnya dadakan. Berangkatnya ini jam 1 siang. Nah, ini sekarang kita mau jalan ke Tikum. Udah telat. Tadi niatnya jam 1 tuh udah jalan. Jadi ini kita baru jalan dari rumah. Semoga tidak ditinggal. Kali ini kita pergi sama 3 orang, teman. 3 sama saya maksudnya. Jadi gimana keseruannya? Tonton terus video sampai habis. Woi, cuaca luar biasa. Jalan jam 1 siang gini menantang mataharinya. Jadi kita ngide nih. Jam segini baru jalan. Tadi niatannya mau pagi jalannya. Cuman ya itu. Ya udah kita jalan sebangunnya aja kata mereka. Ya inilah sebangunnya habis zuhur. Kita mau jumpa dulu. Tapi nggak tahu nih di mana mereka nungguin nih. Semoga di simpang. Ya, tidak ada, ditunggu di mana ini. Belum ada, cuy. Nanti kita telepon dulu. Cuman ini siangin ban depan dulu. Ban depan kita suram. Bang, tampangin bang. Ban depan aja. Salah guys, tadi menurut foto yang dikirim dia di sudut sini. Wih, tidak ada. Ya, di sudut sini dia. Jadi nyusul bertiga. Yang lain udah duluan hari Jumat kemarin. Nyusul jam 1:30 siang. Jadi setelah ngerokok sebat 2 bat, akhirnya kita jalan di jam 1:30 siang. Ini dari perbatasan SPBU perbatasan ya, Pekanbaru Kampar. Kita baru jalan. Estimasi sih jam 5-an nyampe itu di Bukit Tinggi. Jam 5 atau setengah 6 lah paling lama. Kita jalan bertiga. Ya semoga selamat sampai di tujuan lah tanpa ada trouble. Jam 1:42 baru nyampe di tol masuk, pintu masuk tol Sungai Pisang, Pekanbaru Bangkinang. Ya masih lumayan lagi lah perjalanan kita. Ini kita Ini karena belum ada yang mancing ugal-ugalan aja seperti ini. Nanti kalau udah ada yang mancing ugal-ugalan, nggak tahu nih. Bisa-bisa dikebut terus sampai habis. Wah, memang cuacanya luar biasa ya, tapi alhamdulillah juga sih pergi cuaca cerah, nggak ada hujan. Kalau hujan tuh rada malas sedikit jalan. Bongkar pasang mantel lagi. Ini semoga aja tidak hujan. Ya udah kayak gini aja lah, cerah gitu.
sampai di tempat tujuan kita di Bukit Tinggi. Untuk daerah Danau Bingkuang, jembatan Danau Bingkuang kita baru masuk. Nah, kalian yang biasanya ke Bangkinang atau dari Bangkinang ke Pekanbaru nih yang mau beli oleh-oleh lape bugih ya. Ini di sini tempatnya nih banyak yang jual. Kiri kanan jual lape bugih semuanya. Mantap ya. $159 masuk air tiris. Rumah tumben nih sepi pasar, biasa pasar nih macet. Oh mungkin karena siang ya masih belum ada orang. Biasa kan pulang dari Sumber itu sore masuk sini, itu macet parah di sini. Satu teman kita sepertinya udah hilang, sisa berdua kali di jalan. Satu lagi dia kebut di depan nih. Ya jam 2 lewat 7 akhir kita masuk Bangkinang kota. Jadi kalau dilihat tadi kurang lebih 30 sampai 40 menitan dari perbatasan itu kita sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi gas terus. Istirahatnya paling nanti buat isi bensin sama buang air kecil lah. Tapi itu udah sepaket tuh, isi bensin mau buang air kecil tuh udah sepaket istirahatnya. Ini yang satu emang belum kelihatan gitu. Oh itu dia kelihatan udah di depan ya. Ini kita belum review apa ya, suara mic-nya ini dipakai di gain -7 terus pakai 2 tak, apakah noise cancellingnya berfungsi dengan baik dan benar atau ada lagi settingannya kita juga kurang tahu. Nanti kita akan coba review karena kalau dari sini ini masih apa ya, masih kedengaran suara angin masuk. Kevin kita bertiga, yang di depan Kevin pakai Ninja RR merah, yang di belakang nih kelihatan apa enggak Regar Siotang gitu. Oke, Ninja RR abu-abu. Kalau kemarin kita sempat berdua aja touringnya nih sama ini, bukan touring sih, makan siang, pergi makan siang ke Payakumbuh San Mori yang jam 10 start ya. Nah, ini kali ini kita bertiga mau jalan ke Bukit Tinggi. Tapi nanti di Bukit Tinggi udah ada teman-teman kita yang jalan duluan di hari Jumat. Kita udah keluar dari ini ya, dari kota Bangkinang. Kita udah keluar nih daerah Salo tadi. Jam 12.16 kita masuk daerah Kuok teman-teman. Itu mereka udah di depan sana tuh selap-selip kencang lagi. Kita berusaha mengejar mereka dengan normal, karena sebenarnya mereka tuh abnormal, anomali mereka kalau naik motor. Bawa motornya anomali semua. Ditambah motornya pun
spek tidak diketahui sih. Live report lagi kita jam berapa ini? 12.21 kita udah di Rantau Berangin. Tadi habis lewat jembatan, cuman sepertinya tidak lupa buat mencet recordnya. Nah, ini kita udah mulai masuk jalan-jalan tikungan-tikungan manis. Cuacanya pun udah mulai adem ya, karena udah di daerah perbukitan, hutan-hutan kiri kanan. Udah sedap nih. Nah, permasalahannya ini sekarang nih jalan kosong. Itu 2 orang tuh makin gacor sih. Makin gak ada remnya. Hilang. Mencium bau-bau asap, sisa-sisa pembakarannya aja nggak kecium lagi nih, udah hilang. Nah, kita susul dulu nih mereka nih. Jalan sudah mulai nanjak. Oh, ini kalau biasanya saya touring pakai 2 tak nih, full dari Pekanbaru, sama kondisi mesin standar, semua standar, cuma nambah kabel setannya dari RS1. Tapi semua kondisi mesin memang standar. Itu kita isi minyak lagi setelah full tank ya. Isi lagi itu di Candi Muara Takus, SPBU Simpang Candi Muara Takus. Nah, itu nggak tahu menurut kalian itu irit apa enggak. Menggunakan 2 tak, mesin standar, gearnya 1439. Silakan kasih komentarnya di kolom komen, atau ada settingan yang lebih irit lagi. Soalnya nanjak-nanjak gini lumayan butuh buka-buka gas. Tapi bisa sih kalau dihemat itu nyampainya ke SPBU Tanah Datar ya. Ini kita coba dengan posisi minyaknya udah mulai setengah, apakah sampai di SPBU Tanah Datar. Kita coba lewati nanti SPBU Candi Muara Takus ya. Semisal yang nggak nyampe ya, kita isi ketengan di jalan nanti. Teman-teman kita benar-benar hilang coy, nggak kelihatan lagi rimbanya. Memang di gaspol mereka tikungan gini. Apalagi jalan nggak ada hambatan gini ya, hilang mereka, sisa kita sendiri di jalan. Oh, ini udah mendekati gerbang tol ya, 13 Kota Kampar. Nah, kita nyampe akhirnya nih gerbang tol 13 Kota Kampar.
sekitar jam 2.32. Ini ya kalau dihitung-hitung sama aja dengan kita touring sendiri ya. Soalnya teman kita yang dua lagi tuh nggak kelihatan. Entah di mana rimbanya nih. Sama aja kita dengan jalan sendiri. Ini nggak apalah, kita nikmati aja perjalanannya. Karena ya target kita itu bakal nggak jauh-jauh meleset lah. Dari jam 1:30 tadi harusnya sampai Bukit Tinggi itu 5:30 atau jam 5, nggak jauh-jauh meleset. Selagi jalan normal lancar. Tapi kayaknya daripada jalan siang seperti ini, saya lebih senang jalan subuh. Jam 3 subuh itu jalan sendiri, ya itu lebih senang. Dingin, damai, terus lawan-lawan dari depan tuh kelihatan. Nah, kalau siang gini kan nggak kelihatan, kita mau motong itu sulit. Nah, ketemu satu udah mulai nyerah pinggangnya, lihat. Ketemu satu teman. Di depan itu udah kelihatan tuh jembatan PLTA. Jembatan pertama di PLTA. Jadi dia mati mesin dahnya. Ini baru ngengkol. Nah, ini nambah 5 liter lagi tadi. Di SPBU Muara Takus ya, tidak jadi kita ngisi di SPBU Tanah Datar. Bukan Tanah Datar, apa, Rimbo Datar. Wede, depan keren coy. Ini akhirnya kita touring menggunakan action cam plus mic-nya. Semoga videonya lebih bagus, lebih enak dilihat. Terus pengambilan gambarnya juga bisa kita lebih leluasa. Yang sebelumnya kita menggunakan handphone, pengambilan gambarnya kurang leluasa sih. Kalau untuk gambarnya udah bagus, cuman pengambilan gambarnya itu kurang leluasa karena posisi kita megang handphone ya. Kalau ini pakai action cam kan, posisi action camnya kita tempel di helm, jadi bisa dengan leluasa kita mengambil gambar. Jadi momen-momen apa ya, momen-momen penting, bukan penting sih, yang cocok tiba-tiba pas begitu kita lewat kan. Kalau pakai handphone itu momen-momen yang kayak gitu tuh jarang yang terabadikan ya, karena handphone kita harus mengeluarkan dulu dari kantong, ambil kamera, sementara kita sambil jalan kan lewat. Kalau ini action cam tinggal tekan satu tombolnya udah beres. Nah, di depan nih perbatasan Riau Sumbar di jam 2.52 kita masuk perbatasan. Nah, ini suatu keajaiban sih, jalannya sepi, tidak begitu ramai. Apalagi ini weekend ya, biasanya Sabtu Minggu itu mereka rame orang yang ke Sumbar. Tapi ini karena kita mungkin jalan siang, sepi jalannya, seru. Paling sisa mobil-mobil transformer yang besar ini ya, gitu.
Untuk mobil-mobil apa namanya keluarga aman. Kalau nggak salah nih daerah, ya ini daerah Rimbo Datar ya, kita udah mulai masuk di depan sana nanti ada SPBU. Harusnya sih tadi bisa kita ngisi di sana ya, kayaknya cukup. Mungkin kita ngeres di SPBU sebentar, buang air, ngerokok sebat dua bat. Habis itu baru lanjut lagi jalan. Nah, ya kan benar kan? Teman kita ngeres di sini. Nah, beres sebat dua bat kita jalan lagi. Ya. Tadi kita masuk jam berapa? Sekarang udah setengah 4. Jam 3.22 kita jalan lagi di Bogor. Jadi dari SPBU Rimbo Datar tadi sampai dengan SPBU Kayu Putih yang di bawah Kelok 9 itu kita tanpa ada audio dari mic, yang mana mic-nya itu ternyata mati kehabisan baterai ya. Jadi terpaksa kita ngegas dulu di SPBU Kayu Putih itu, sekalian ganti baterai dari DJI-nya karena baterainya sisa 10%-an. Jadi di sini dari awal itu videonya saya ngoceh-ngoceh sendiri, tapi ternyata audionya nggak masuk ke dalam karena mic-nya mati. Ya, sangat disayangkan. Dari sini saya tahu berarti setiap ngeres kita harus ngecek mic-nya itu. Kalau bisa setiap ngeres itu ngecas biar mic-nya tetap bisa dipakai.
Ekornya makan jalan.
Orang lagi ini berhenti, dari bawah. Minyak aman, minyak aman lah. Isi sini. Oh, isi minyak. Isi minyak. Isi dia. Isi. Kita masih setengah lebih. Ini yang nyetir udah riset, udah dicek ya. Tiket dari kan buat video. Ada buat saya menunggu sedikit buat saya alami. Wah, bentuknya. Suara angin rada masuk, rada ribut, mohon maaf mas, saya nggak kaca. Mungkin menikmati cuaca yang begini. Kita ngomong dari tadi mic-nya mati aja. Wah, atas tadi nggak kelihatan ada bar mic. Itu nggak tahu nih mic-nya berapa persen baterai. Nah, mati mic itu juga kita nggak tahu dari mana ya gitu. DJ Osmo, transmitter audio, sisa 10%, baterai mic kita sisa 10% teman-teman. Jadi kurang lebih kita sambil berhenti sambil ngecas dulu.
terus ganti baterai DJI nya juga. Jadi kita memutuskan untuk nggak isi minyak karena minyak kita masih lumayan banyak. Mungkin ngisinya nanti di sekitar Bukit Tinggi aja. Tapi ini bentar kita mau ganti baterai DJI sambil ngecas mic. Micnya juga udah sisa tipis. Beres sobat, kita jalan lagi. Wih, sejuk. Udah sejuk, udah sore lagi gini kan, nggak ada matahari. Wah, nyamannya perjalanan. Minusnya tadi di awal jalannya gitu, panas. Kalau berangkat subuh ya gitu juga, minusnya nanti udah dekat. Tapi udah dekat tempat tujuan sih baru panas. Jadi aman. Jadi kalian nih tim berangkat subuh atau tim berangkat siang atau tim berangkat tengah malam, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Semoga tidak hujan ya, cuaca mendung ya. Ini Payakumbuh sekitar 15 kilo lagi. Nanti kita update lagi kalau udah sampai Payakumbuh. Ini kita udah masuk Arau ya, tadi persimpangan Arau kelewat. Oh, simpang Arau kita belok kiri ke arah Bukit Tinggi. Tadi pasarnya lumayan macet. Wah, gunungnya ketutupan awan. Padahal ini cuaca bagus. Kita akhirnya masuk kota Payakumbuh. Tadi nelpon bentar jadi nggak sempat nge-record. Sebenarnya udah mau keluar kota Payakumbuh. Udah di ujungnya kota Payakumbuh. Ramai juga sorenya di sini ya. Mereka udah sampai guys. ...36 kilo, tapi sekitar 1 jam karena jalannya pendakian. Jangan bilang, lihat mataharinya keren. Ada pelangi-pelangi itu di balik awan. Sekarang udah jam 5.13. Kita udah di daerah jalan ini ya, lintasnya Payakumbuh Bukit Tinggi. Tapi belum masuk pendakian Baso.
Jadi kalau dilihat dari map tadi sekitar 1 jam lebih lagi buat ke tempat teman-teman yang udah nyampe duluan tuh, tempat ngopi. Jadi kita update lagi lewat jalan bypass. Ini depan gunung, kelihatan puncaknya sedikit aja tapi. 533 kita udah masuk Bukit Tinggi. Bukan di jam kadang ya, tapi pada Bukit Tinggi ya, kita udah masuk gitu. Jembatannya itu di kiri gunung, di kanan gunung juga. Di tengah-tengahnya jalan ya, bukan di tengah-tengah Pulau Jawa. Jadi kita tinggal ngikutin jalan ini aja, nanti keluar ke jalan poros itu kita belok kiri. Bukit Tinggi Padang Panjang nih. Tadi dari bypass itu kita keluar belok kiri langsung. Sisa 5 kilo lagi. Dari map sisa 3 kilo lagi, 3,9. Bentar lagi nyampai ke Tikum, titik kumpul. Wih, sepertinya di sini habis hujan ya. Masa? Ini ya? Masuk kita akhirnya. Jadi ini penampakannya kedai kopi ya. Ada danau belakangnya, belakang itu gunung. Nah ini manusia-manusia yang udah duluan berangkat kemarin.
Oke, beres ngopi kita. Sekarang lanjut ke penginapan. Kelihatan lah ya kan. Nah ini dia penyakitnya nih. Kita mau nutup kaca kita gelap, nggak ditutup kaca, cuacanya dingin, suara angin pun ini pasti lumayan kedengaran lah ya. Emang dingin ya, oh, dingin jauh. Nah, ini rombongan kita udah bersatu. Kayaknya kita udah masuk kota Payakumbuh lagi, kota Bukit Tinggi. Jadi tinggal menuju penginapannya aja. Habis dari situ beres-beres, mandi, sholat, baru kita cari makan. Kita udah nyampe di tengah-tengah kota Bukit Tinggi. Lurus itu kelihatan ya. Sudah stasiun Lambung. Itu lurus ke sana, depan sana itu Jam Gadang. Cuman kalau sekarang ke Jam Gadang kendaraan nggak boleh parkir lagi. Jadi ya nanti kalau mau main ke Jam Gadang kita jalan kaki aja. Ini sepertinya di sini habis hujan ya, jalannya basah. Ini jembatan Limpape yang menghubungkan Benteng Fort de Kock sama kebun binatangnya Bukit Tinggi. Jadi sekali bayar bisa dapat dua tempat wisata, kebun binatang sama benteng Fort de Kock. Hah? Santai-santai. Apa berhenti? Sebatnya setengah jam tuh kok. Ya nggak ada duduk lah, duduk sebatnya setengah jam. Jalannya setengah dua apa? Wait. Ya sampai di penginapan.
penginapannya satu rumah, ada beberapa kamar. Bego. Kalian bicarakan lah 3 tahun bertemu dulu. Halo guys. Halo guys. Mantap ya. Oh ini ada juga di atasnya? Ada sama kayak kalian. Ya. 3 di atas, 1 3 ya. 3. Sampai yang di sofa aja ya. Om Tri? Ada atas juga ini. Ada. Yang di atas orang tua, awak, Dedi. Orang tua di atas apa? Jompo kami naik turun tangga. Ini juga modelan kamar yang bersama. Mana nih wajahnya? Kita cek ke atas. Deh. Padet. Nah, ini kamar kita. Kamar kita di sini. Ada tempat tidur 1, tidur 2. Ini 2 orang. 3 orang satu kamar. Tempat. Nah, di sini mandi dulu, habis mandi baru kita lanjut jalan lagi. Jadi kita jalan dulu teman, mencari makan. Karena belum ada yang makan. Jadi kita mau keluar mencari makan malam daerah. Masih seputaran ini juga lah, penginapan. Semoga ya suara mic-nya kedengaran ya. Nanti kita lanjutin lagi kalau udah nyampai tempat makan. Tempat makan, kira nyampe tempat makan martabak. Bang roti canai goreng. Mau makan. Apa tuh? Makan. Ada kok ATM, Mas. Hah? Ada kok ATM. ATM? Makannya nambah-nambah. Ada 2 piring ditumpuk. Jam 7 ya kita baru bangun. Yang lain masih tidur. Terus kita buka jendela nih. Kelihatan gunung. Wih, cakep cuy. Puncaknya kelihatan. Terus sebelah sini juga gunung. Keren deh. Kiri kanan gunung. Walaupun ini ketutupan loteng orang ya. Ini ketutupan loteng. Ini juga ada loteng, pemandangannya kurang. Ini kayak kalau di situ tuh di sebelah tuh, ada homestay. Keren tuh ya. Ngopi di atas sambil ngeliatin gunung. Nah, kita turun ke bawah, bikin kopi. Terus ngopi, rokok, nyantai sambil nunggu teman-teman yang belum bangun. Suka gosok gigi, kalau bisa mandi dulu. Habis itu baru ngopi. Sarapan juga belum tahu nih. Cabut dulu guys. Wih, dari sini baru kelihatan gunung ini. Kita mau duduk di depan dulu ambil ngopi. Ini ada unit-unit yang kita touring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 motor udah ada yang bangun duluan ternyata daripada kita. Ih, mantap cuy. Kita ngopi duluan, ini kopi udah ready. Ada juga. Yang sini juga Americano tuh. Dalam deh. Iya buka ya.
Extend juga tuh. Mau di setel buka setengah terus itu. Nggak tahu dia mungkin. Oke teman-teman, kita udah siap-siap mau jalan lagi. Minum dulu. Kita jalan lagi. Jadi kita jalan sekitar jam 12.15 keluar dari penginapan. Terus ini mau langsung lanjut ke Pekanbaru. Tapi sebelum itu kita makan siang dulu. Nah makan siangnya ini belum tahu di mana. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai mau dekat tempat makan siang. Ini kita udah sampai jalan lintas Bukit Tinggi Pekanbaru ya. Sepertinya kita cari makan siang di daerah sini aja. Cuman lebih tepatnya di mana itu belum tahu. Ntar kita ngambil footage dulu sedikit. Kita potongin aja satu-satu. Yang ini nggak mau ngasih jalan, kita ambil footage. Sampai ke depan, itu lagi beres ambil footage-nya. Ini, aduh, nggak kelihatan sih puncak gunungnya, tapi pemandangannya jago. Itu kalau kebuka tadi puncaknya tuh keren. Lagi cuaca cerah ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Payakumbuh itu 21 kilo, berarti sekitar 20 menitan, setengah jam. Kita gaspol terus. Ini nggak tahu nih RPM kita mati, RPM speedo kita mati. Entah kecepatan berapa kalau touring bareng mereka nih. Gila, mereka pada kencang. Begitu ngeliat jalan kosong langsung hilang. Sisa kita berdua di belakang. Tapi kalau nggak salah tadi ada satu lagi teman yang ketinggalan di belakang. Nggak tahu trouble atau apa, dia belum ada berkomunikasi sama kita. Jadi kita nyantai-nyantai aja. Barengan sama NMAX kayak gitu tadi. Jadi seandainya ada apa-apa di belakang nanti gampang ngabarin, kita gampang putar kepala gitu. Nggak terlalu jauh soalnya kan. Yang barisan paling depan udah nggak kelihatan lagi tuh di depan. Gila. Motor teman kita trouble, nggak tahu apa.
Hah? Enggak. Kenapa? Mati. Monyeng. Hah? Disambar orang nih. Ini enggak ya, main taruh-taruh pinggir jalan ya, disambar orang nanti. Jadi ada trouble motor antara busi sama oli samping nggak turun. Pakai Vespa, pakai motor, ada motor besi ya. Jalan duluan. Jadi kita karena ada nemani kawan, ada kegiatan, ada mau jumpa orang dia di daerah Harau. Jadi kita jalan duluan sembari mereka nunggu mobil pickup. Akhirnya motor yang trouble tadi kita gendong aja naikin pickup. Karena memang udah nggak bisa lagi, udah lengket posisinya, udah mulai lengket yang, jadi kita naikin pickup sambil jalan. Jadi kita baru jalan lagi dari Harau sekitar jam 4.45 ya. Jadi ini sepertinya kita kena jalan malam. Itu teman ada yang lost tadi, jalan sampai ke atas sana dia. Harusnya kita belok kanan terus keluar. Benernya bisa sih, lihat terus ke belakang sini bisa. Cuman keluarnya ke tengah kota lagi. Jadi kita lewat jalan tikus lah. Bukan jalan tikus sih, gang-gang alternatif. Ger, bawa. Kau di depan. Tak berhenti lagi tadi ya. Rimbu datar kata Peno. Berapa di sini ya? Rimbu datar nih. Pakal perbatasan. Iya kan. Kondak mau takut sih. Ah, mau takut saya. Tengok-tengok spion. Sampai ya. Ya, sampai juga. Pokok kau tengok spion. Jangan los kali. Amannya mau takut sampai bukan baru dah. Hah? Kau berapa? 5. Hah? Baru isi sini. Awak nak ada ngisi yo? Nah, keuntungan karbu standar, barang-barang standar, itulah dia. 100.000 minyak ya. 100.000. 120 kok. Hah? Iya, pulang pergi nih ya. 120 nih sampai sini nih, aku habis duit dulu. Apa tang? Belum, apa?
Ngapa? Apa berat? Iya. Udahlah, slow aja lah. Kena kemana? Dari kemarin hilang aja. Enggak, sekarang nih baru hilang. Hilang kali. Iya. Mas, yang lain. Masa enggak? Bocor gak nih? Ah, bocor. Oh, ada kak. Panas kan? Minyak rem enggak ada? Nggak ada mbok loh. Enggak ada. Kalau lambat ya, Bang. Saya aku ngerem. Ya lama-lama. Tapi kayak gledor. Memang nggak kencang motornya kan. Tapi kayak gledor ya. Duluan. Rem depan. Bengkel sebentar. Coba cari minyak minyak rem lah. Semoga aja ada. Karena kan susah juga, Pekanbaru jalan nggak pakai rem belakang, susah. Oke, motor
beres. Waktu kita jalan jam 6.15 ya. Masih di daerah Pangkalan, masih lumayan malam. Kena hujan lagi ya, tuh hujannya gerimis. Aduh, ini nggak gerimis lagi nih, main lebat nih. Sementara HP masih di phone holder. Ini hujannya bukan lumayan deras lagi, ini hujannya deras. Wah, kacau udah kacau. Mana orang ini nggak ada yang mau pakai mantel lagi. Main terabas saya kata. Kita terabas aja lah udah. Ini permasalahannya nih, sepatu lupa ganti nih. Sepatu kita basah ini. Saya sarankan kalau mau touring bawa, kalau kalian nggak punya visor fotokromik, kalian bawa visor 2 safety seperti ini ya. Oh, masuk lubang, kurang asam. Lumayan kencang lagi. Iya udah safety ya, ganti sepatu ya. Minyakku masih setengah nih. Cukup nggak ya? Nanggung kali ya. Dari kita di mana tadi ngisi? Dari Kayu Putih sampai ke perbatasan Moratakus, motor kita cuma habis 20.000 atau 2 liter. Sini kita ngisi lagi tadi 2 liter dari full tank. Lumayan irit. Ini kita mau istirahat dulu, sholat maghrib karena udah jam 7. Ya udah pas. Kita maghriban dulu sambil duduk santai, rokok sebat 2 bat lagi seperti biasa. Di situ baru kita lanjut jalan. Terus kita udah pakai mantel, hujan gak hujan, kita pakai dulu. Jadi di jalan nanti aman, nggak perlu berhenti lagi. Nah, cuacanya udah nggak hujan lagi, sisa rintik-rintik aja. Ya kita cari aman aja. Cari aman, kita pakai mantel, udah ganti baju. Udah sholat juga. 13 Kota Kampar nih pintu tol. Ntar lagi kita nyampe coy. Jam 8 pas. Sekarang kita udah sampai Salo, kemungkinan sekitar 1 jam lagi sampai Pekanbaru kalau digas terus ya kan. Kalau digas terus itu sampai Pekanbaru, cuman karena perut kita sudah mulai keroncongan, mata sudah mulai nggak terkontrol ya kan, jadi kita harus usahakan berhenti nih, entah ngopi sekejap, ngistirahatkan badan karena main capek kalau bawa kendaraan di hujan-hujan.
sama makan. Tapi yang utama sih makan. Cuman tadi katanya mau makannya di Rantau Berangin, tapi sampai sekarang udah lewat, skip. Udah mau masuk kota Bangkinang malah. Gak tahu nih, mau nasi uduk. Makan nasi uduk sisa berempat ya. Udah beres makan nih, setengah 10 malam. Itu kita pulang dengan setelan apa adanya, celana pendek, lengan pendek karena baju udah basah. Terus ini juga udah kering, malas pakai mantel. Ini juga bukan untuk ditiru ya teman-teman ya, tidak baik. Riding jalan lintas setelannya kayak gini. Seperti jalan-jalan di tengah kota ya. Di tengah kota pun kalau bisa riding, kalian safety riding lah, pakai sepatu, celana panjang, jaket. Oke, lanjut lagi, kita dari Bangkinang. Ya udah makan nih, semoga selamat sampai tujuan. Orang badan udah lelah, makan, mata mengantuk. Itu udah penyakit yang wajar ya. Ya kira kita sampai rumah teman-teman. Ya dengan ini berakhir juga video touring kita pada kesempatan kali ini dengan anak-anak demam stroke. Walaupun kita baru join di hari ketiga ya, hari kedua sorry, di hari kedua. Tapi seru. Terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir. Jika kalian berkenan dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Tapi touring kali ini dapat oleh-oleh guys. Knalpot kita nabrak lubang. Sepertinya udah dari jauh nih. Gantungannya hancur. Lecet-lecet. Terus ini juga apa? Silencernya juga udah goyang. Sepertinya ini paku tembaknya harus kita ganti. Bagian depan nggak kelihatan karena ini dari udah goyang semua nih. Oke lah, mantap oleh-olehnya.